Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa banyak amal-amal akhirat, namun ketika dia mengerjakan amal akhirat tersebut itu tidak mendapatkan kebaikan, yang dia dapatkan hanya dunia sahaja. Dan berapa banyak orang yang mengerjakan perkara dunia tetapi dia mendapati pahala akhirat disebabkan karena moleknya niat. Contohnya begini para jamaah, orang itu kalau mengerjakan amal-amal akhirat, amal soleh lah yang kita sebut amal soleh atau amal akhirat, perbuatan yang hubungannya dengan akhirat. Tapi kalau niatnya itu tidak molek, maka kita tidak mendapat apa-apa, hanya amal dunia sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'ati wa jazarna an ma'siyati wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyati wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, guna melaksanakan ibadah sholatnya. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu masih berkenaan dengan salasun kafaratun, tiga perkara ini boleh menjadikan penghapus kesalahan yang kita pernah kerjakan, tiga perkara ini boleh menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Yang pertama, kata baginda Nabi, fa isbahul wudu'i fis sabarat, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan sejuk. Kemudian yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jumu'ati, melangkahkan kakinya menuju kepada masjid untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu yang terakhir kita bahas, ada tiga golongan masih berkenaan dengan sholat. Masih ada tiga golongan, yang tiga golongan ini tidak diterima amalnya oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan daripada Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibnu Umar, salah satuna yaqbalullahu ta'ala minhum sholatur rajuli ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama, orang yang amalnya tidak diterima oleh Allah adalah sholatur rajuli, sholatnya seseorang yang mana orang itu ya ummu qauman, menjadi imam terhadap suatu kaum. Wahum, adapun kaum tersebut, lahu terhadap imam tadi, karihun, itu benci. Ada imam yang imam itu menjadi seorang kaum, ada seseorang yang menjadi imam, yang imam itu ternyata makmumnya ini benci terhadap imam tadi itu, maka yang demikian ini amalnya tidak diterima. Kemudian yang kedua, warajulu layatis sholata, seseorang yang tidak mendatangi sholatnya, maknanya orang ini yang melaksanakan sholat tetapi sholatnya illa dubaron, kecuali dilaksanakan di akhir daripada waktunya. Wa dubaru ayatiha ba'da sholati ayafutaha, yang dinamakan dengan dubar adalah orang yang melaksanakan sholat tetapi sholatnya keluar daripada waktunya, maka ini pun layak balullah, amalnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, kecuali kalau sholat-sholat yang dikerjakan dengan adanya sebab. Kecuali semisal kita sholat jamak takhir, itu kan mengumpulkan dua sholat.
kita keluar waktunya, mumpama maghrib kita kerjakan di waktu isya, zuhur kita kerjakan di waktu asar, maknanya kita kerjakan keluar daripada waktunya, tetapi adanya sabab, maka tidak mengapa. Ini tanpa adanya sabab. Tidak adanya sabab itu karena apa? Karena mungkin kita menunda-nunda, nantilah waktunya masih panjang, nantilah. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata bila kita tengok jam, habis sudah waktu sholat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, warajulu i'tabada muharraran ay ja'alahu 'abdan. Kemudian yang ketiga yang amalnya tidak diterima oleh Allah adalah seseorang i'tabada muharraran, seseorang yang menjadikan budak terhadap orang yang merdeka. Ya, sekarang tidak ada budak, dululah ada budak. Seseorang menjadikan budak terhadap orang yang merdeka. Maknanya bagaimana? Kita perlakukan orang merdeka tersebut umpama budak, kita pekerjakan tanpa diupah kita dan seterusnya. Maknanya ini perbudakan. Nah, yang demikian ini layak balullah. 3 golongan yang amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang sholat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan, idza shallal 'abdu sholata fi awalil waqti, apabila ada seseorang melakukan ibadah sholat di awal waktunya, sya'idat ila samai walaha nurun. Sya'idat ila samai, maka naiklah sholat tersebut ke langit, walaha nurun, berupa cahaya, kata baginda Nabi. Jadi bila kita melakukan sholat di awal waktu, maka naiklah sholat itu ke langit berupa cahaya. Hatta tangtahi ilal arsy, sampai kepada arsy. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamati. Kemudian sholat tadi yang kita kerjakan di awal waktu itu akan senantiasa mendoakan terhadap orang yang melakukan sholat di awal waktu, mendoakan macam mana memohon ampunan kepada Allah terhadap orang yang melaksanakan sholat di awal waktu ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat kita kerjakan di awal waktu, maka sholat itu akan naik ke langit berupa lahan nurun, berupa cahaya. Dan sholat yang kita kerjakan di awal waktu akan senantiasa mendoakan terhadap orang yang mengerjakannya dengan doa Allah, semoga Allah mengampuni terhadap orang yang mengerjakan sholat di awal waktu sampai bila? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian watakulu wa hafizakallahu kama hafitani. Kemudian sholat tersebut itu mengucapkan hafizakallahu, semoga Allah menjagamu, kama hafitani, sebagaimana engkau menjagaku. Kata sholat tadi itu, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Wa idza shallal 'abdu sholata fi ghairi waqtiha, dan apabila seorang hamba melakukan sholat yang sholat itu fi ghairi waqtiha, selain daripada waktunya, maka sama sya'idat ila samai, maka akan naik ke langit, wa 'alaiha zulmatun, dalam keadaan yang zulmah, dalam keadaan yang gelap. Berarti kebalikannya. Fa idzan tahat ila samai, sampai langit, tulafu kama yulafu thawbu al khaliqu. Bila ia sampai kepada langit, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ia akan dilipat sebagaimana pakaian yang usang atau pakaian yang sudah lama. Kemudian sya'idat ila samai wa 'alaiha zulmatun, fa idzan tahat ila samai tulafu kama yulafu thawbu al khaliqu wa yudrabu biha wajhu sahibiha. Jadi begini, ketika orang melakukan sholat yang sholat itu dikerjakan akhir daripada waktunya, maka sholat itu akan naik ke langit berupa zulmah, berupa kegelapan. Kemudian faidang tahat, apabila sampai kepada langit, maka diperumpamakan seumpama baju yang terkoyak-koyak. Maknanya baju yang terkoyak-koyak itu maknanya ya tidak sempurna baju tersebut. Kemudian baju yang terkoyak-koyak itu wa yudrabu biha wajhu sahibiha. Kemudian baju yang terkoyak-koyak atau kain yang terkoyak-koyak itu yang tidak ada gunanya, wa yudrabu biha wajhu sahibiha, akan dipukulkan atau akan dilemparkan ke wajahnya orang yang melakukan sholat yang keluar daripada waktunya. Ini sebaliknya.
Wa taqulu, kemudian salat ini berucap, dayyakallahu kama dayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, kata salat. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau. Bahasa sini apa menyia-nyiakan itu? Sama ya. Semoga Allah tidak memperdulikan engkau sebagaimana engkau tidak memperdulikan aku, kata salat. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kira-kira apa sih amalan yang utama yang nanti akan kita jadi pegangan di akhirat sebagai bentuk penyelamat kita? Coba kita kena muhasabah. Kira-kira amalan apa di dunia yang nanti di akhirat akan menjadi pegangan kita supaya kita selamat di akhirat? Puasa tidak tiap-tiap hari kita kerjakan. Haji belum tentu kita melaksanakan. Alhamdulillah kalau sudah ada yang melaksanakan, itu pun 1 tahun sekali. Apalagi zakat itu pun tidak tiap-tiap hari. Lalu apalagi sedekah itu pun juga bukan tiap-tiap hari. Lalu kira-kira apa? Tidak lain adalah sholat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari pada bab yang menerangkan sholat, orang yang melaksanakan sholat dengan sebaik mungkin, jadi 1 hari 1 malam sholat yang kita kerjakan itu berapa? 5 waktu. Beliau memberikan keterangan begini, orang yang melaksanakan 5 waktu sholatnya dengan baik, itu umpama di depan rumahnya itu ada 1 sungai, yang sungai itu mengalir dalam keadaan jernih, dalam keadaan yang bersih. Kemudian kita pada hari itu mandi 5 kali pada air yang jernih yang mengalir di depan pintu rumah kita. Lalu bertanya, masih adakah kotoran yang ada di dalam tubuh kita? Jawabnya tentu tidak ada. Itu perumpamaan kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu Masya Allah, dulu itu kalau ada laki-laki hendak merisik kepada perempuan, orang tua perempuan itu yang akan jadi ketika ada laki-laki hendak merisik anak perempuannya seseorang, maka ayahnya ini, ayah daripada perempuan ini akan melihat bagaimana sholatnya laki-laki yang hendak merisik daripada anak perempuannya, sholatnya mulai apa tidak, bagaimana bacaan Al-Qur'annya mulai apa tidak. Dulu kalau zaman sekarang beda, ada laki-laki hendak merisik anak perempuan kita, yang kita tengok pertama kali apa? Gajinya berapa, kerjanya apa. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu sama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa man tahawana ani sholati, sesiapa yang melalaikan ibadah sholatnya, maka aqabahullahu bi khamsi asyrata uqubatan. Wa man tahawana ani sholati, sesiapa yang meremehkan atau melalaikan daripada sholatnya, aqabahullahu bi khamsa asyrata uqubatan, maka Allah akan hukum dengan 5 hukuman. Khamsatin fid dunya, 5 hukuman itu berada di dunia. Wasala satin indal mauti, dan 3 hukuman itu berada selepas kematiannya atau ketika dia mati. Wasala satin fi qabrihi, dan 3 hukuman Allah akan berikan ketika berada di kuburnya. Wasala satin inda khurujihi minal qabri, dan 3 hukuman Allah akan berikan ketika dia keluar daripada kuburnya. Wa na'udzubillah. Apa saja itu 15 hukuman? Khamsatun fid dunya, yang 5 itu ada di dunia. Fal ula, adapun yang pertama, yungza'ul barakatu min umrihi, Allah akan menghilangkan berkah daripada umurnya. Allah akan menghilangkan berkah daripada umurnya. Maknanya macam mana? Umur kita itu tidak ada berkah. Lalu seringkali kita mendengar istilah berkah, umur berkah, harta berkah, apalagi umur berkah, harta berkah, benda-benda yang kita miliki berkah, rizki berkah. Itu maknanya berkah itu apa maknanya? Umur yang berkah, apakah umur yang berkah ini umur yang panjang yang kita hidup sampai 100 tahun umpamanya? Belum tentu.
Harta yang berkah itu apakah harta yang kita kerja lalu dapat harta yang banyak lalu kita katakan itu harta berkah? Belum tentu. Lalu yang dinamakan dengan berkah itu macam mana? Yang dinamakan dengan berkah itu adalah dapatnya sesuatu itu daripada perkara yang molek dan keluarnya kita mendapat pahala. Itulah yang dinamakan dengan berkah. Contohnya umur yang berkah. Allah berikan umur kepada kita. Allah berikan umur kepada kita. Dengan umur yang oleh Allah berikan kepada kita, habisnya umur itu kita mendapat pahala. Namanya umur yang berkah. Kita habiskan untuk perbanyak ibadah. Apakah ibadah itu harus berupa sembahyang di masjid? Apakah ibadah itu berupa baca Al-Quran? Apakah ibadah itu harus umpamanya mengaji dan seterusnya? Betul, itu adalah ibadah, tetapi bukan hanya setakat itu pengertian daripada ibadah. Kita kerja hari-hari dekat office pun boleh dikata ibadah. Kita pergi dekat kebun semisal tanam cabai atau tanam buah-buahan atau tanam padi umpamanya, itu pun boleh dikata dengan ibadah, asalkan niatnya molek. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan berapa banyak orang yang nampak amal soleh tetapi dia tidak mendapati pahala sedikit pun, dan berapa banyak amal-amal akhirat namun ketika dia mengerjakan amal akhirat tersebut itu tidak mendapatkan kebaikan, yang dia dapatkan hanya dunia sahaja. Dan berapa banyak orang yang mengerjakan perkara dunia tetapi dia mendapati pahala akhirat disebabkan karena moleknya niat. Contohnya begini para jamaah, orang itu kalau mengerjakan amal-amal akhirat, amal soleh lah yang kita sebut amal soleh atau amal akhirat, perbuatan yang hubungannya dengan akhirat. Tapi kalau niatnya itu tidak molek, maka kita tidak mendapat apa-apa, hanya amal dunia sahaja. Contohnya apa? Kita sedekah, tapi tujuannya tidak molek, niatnya tak molek, supaya kita dapat pujian yang banyak daripada orang lain. Maka kita tidak mendapat daripada pahala akhirat, yang kita dapat hanya pahala dunia. Apa? Pujian daripada orang lain. Hanya itu yang kita dapat. Sementara banyak amal-amal yang bentuknya amal dunia, namun kita mendapati pahala akhirat disebabkan karena moleknya niat. Contohnya tadi, kita kerja dekat kebun, bertanam, tanam padi, tanam jagung, tanam sayuran, tetapi niatnya ya Allah, saya bekerja ini ya Allah semata-mata nak cari nafkah ya Allah, semata-mata nak cari uang atau nak dapat uang untuk memberikan nafkah untuk anak dan istri ya Allah. Maka kita mendapat pahala karena moleknya niat. Maka jom, apapun itu perbuatan kita yang berhubungan dengan dunia, kalau boleh kita niati dengan niat yang molek. Ya Allah, saya tiap pagi lepas subuh pergi bekerja ya Allah semata-mata nak dapati uang. Kalau dapat uang saya boleh mencukupi biaya istri saya, biaya anak-anak sekolah saya ya Allah. Maka kita mendapat pahala kerjanya, terhitung sebagai apa? Amal ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, harta yang berkah, harta yang kita dapat dari perkara yang molek, dan keluarnya harta kita mendapat pahala, itu namanya harta yang berkah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua, hukuman yang oleh Allah berikan, yang kedua yang oleh Allah akan berikan hukuman ketika berada di dunia daripada 5 hukuman adalah wasaniyatu yumha simas salihina min wajhihi. Allah akan menghapuskan daripadanya atau akan dihapuskan daripadanya tanda-tanda orang soleh daripada wajahnya. Jadi orang yang melalaikan sholatnya, Allah akan menghilangkan tanda-tanda kesolehan daripada wajahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti di akhirat kelak, nanti baginda Nabi itu adalah orang yang paling sibuk mencari umatnya. Mana umatku itu dalam hadis. Mana umatku. Lalu ditanyakan oleh sahabat, wahai baginda Nabi, macam mana engkau nak mengenali umatmu? Sementara pada hari kiamat itu banyak orang yang berkumpul, banyak orang yang berlarian. Macam mana engkau nak kenal kalau itu umatmu? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila wajahnya bersinar karena bekas sholatnya.
Jadi apabila ada orang yang wajahnya ini bersinar, sinarnya ini disebabkan karena dia banyak sujudnya. Yang pertama. Yang kedua adalah apabila ada orang yang orang itu anggota wudunya bersinar karena air wudunya, maka itu adalah tanda daripada umatku. Kemarin pada pertemuan minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, itu dalam hadis baginda Nabi disebut dengan istilah siapa? Nanti yang orang yang akan dikenal oleh baginda Nabi pada hari kiamat, yaitu al-ghur al-muhajjilun. Siapa al-ghur tadi itu? Jadi al-ghur itu dalam bahasa Arab itu maknanya warna putih yang ada di dahinya kuda. Al-ghur. Biasa kuda itu kan di sininya ada warna putih. Kemudian al-muhajjalun itu apa? Al-muhajjalun itu adalah putihnya telapak tangan dan putihnya telapak kaki. Nah itu bahasa istilah. Istilahnya macam mana? Nanti pada hari kiamat yang dikenal oleh baginda Nabi adalah al-ghur, orang yang wajahnya bersinar, umpama tadi itu putihnya di keningnya kuda. Kemudian orang yang anggota wudunya bersinar, yaitu al-muhajjalun tadi itu diperumpamakan seperti telapak tangan dan kaki. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, minta maaf, sehitam-hitamnya orang itu atau segelap-gelapnya kulitnya orang, minta maaf. Ini ya tentu kulit tangannya ini tidak hitam, telapak kakinya tidak hitam. Nah ini namanya al-muhajjalun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah akan menghapuskan tanda-tanda daripada wajah orang yang melalaikan sholat. Menghapuskan tanda apa? Menghapuskan tanda kesolehannya. Kemudian wasali satu, yang ketiga, Allah akan hukum kullu amalin, setiap amal ya'maluhu yang dia kerjakan la ya'juruhullahu alaihi. Setiap amal yang dia kerjakan Allah tidak memberikan pahala kepadanya. Setiap amal yang dikerjakan Allah tidak memberikan pahala kepadanya. Wa na'udzubillah min dzalik ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, salat ini ya tiang agama. Kata-kata tiang ini, masjid ini akan kokoh. Lantai kita ini boleh berada di dalam masjid karena kita tidak takut atapnya ini roboh. Kalau atapnya kenapa? Jadi kita ada di dalam masjid ini karena kita tidak takut atapnya akan roboh. Kenapa? Sebab tiang-tiangnya ini kuat. Itu ya sama. Kita yakin bahwa kita nanti di akhirat itu akan selamat. Karena apa? Karena sholat kita. Kenapa? Tadi tiang-tiangnya kokoh. Insya Allah kita akan selamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, warabi'ah. Dulu itu ketika saya mengaji, kurang lebih ada sekitar 350 pelajar dalam satu angkatan, bukan dalam satu pondok. Dalam satu angkatan kelas itu ada 350 pelajar. Kalau jumlah keseluruhan pelajar itu kurang lebih ada sekitar 8.500-an. Itu ketika Ustadz mengaji dalam satu angkatan kelas itu ada 350 pelajar. Kemudian bila selesai mengaji, daripada 350 itu akan ditapis, akan dicari mana pelajar-pelajar yang terbaik. 10 terbaik itu akan dicari. Untuk apa? Untuk khidmah. Untuk khidmah mengajar di pondok. Itu nanti akan dicari. Oh, baca kitabnya molek, orangnya alim, semuanya ini sama. Itu yang terakhir, itu yang akan ditapis. Itu yang akan ditapis. Yang terakhir, bagaimana sholatnya? Sholat jamaahnya bagaimana? Oh, ini alim, ini juga alim. Tapi yang satu sholatnya selalu masbuk. Tepikan dulu. Ini. Oh, yang satu alim, betul alim. Sholat jamaahnya molek, sama-sama molek. Macam mana selepas sholat jamaah? Apakah dia masih zikir ataupun melaksanakan sholat ba'diyah? Oh, selepas sholat jamaah dia terus langsung pergi. Sisihkan dulu. Ini, pinggirkan dulu. Itu ditapis perihal tentang sholatnya. Kenapa? Sebab tadi itu kalau sholatnya molek, insya Allah perkara-perkara yang lain insya Allah molek. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya tidak molek, yang perkara-perkara yang lain kita pun tidak yakin kalau molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini ya masya Allah, ada kanak-kanak
atau budak-budak yang boleh betul-betul menjaga sholatnya itu ya sangat sedikit sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kita sebagai orang tua itu sangat mempunyai peran yang penting untuk menjaga anak kita dalam hal bagaimana sholatnya. Silahkan main game, silahkan main handphone, silahkan, tetapi jangan sampai meninggalkan sholatnya. Ajarkan anak kita untuk selalu sholat di awal waktu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semunafik-munafiknya orang tua itu ya tidak berharap anaknya umpama orang tuanya. Betul ya? Betul ya? Semunafik-munafiknya orang tua itu ya tak nak kalau anaknya meniru daripada orang tua. Saya pernah ada orang itu melihat anaknya ketika bulan Ramadan ini tidak berpuasa, lalu orang ini marah betul kepada anaknya. Itu betul, dimarah betul, dipukul betul karena tidak ketahuan tidak puasa. Tapi ternyata orang tuanya sendiri itu tidak puasa ternyata. Maknanya macam mana seburuk-buruknya orang tua itu tidak menghendaki anaknya umpama orang tua. Kita lah mungkin sebagai orang tua umpamanya kita tengok anak kita main, kemudian dekat dengan masjid. Meskipun kita tidak berangkat ke masjid, maka bolehnya kita tetap mengatakan kepada anak kita, anak, lekaslah engkau pergi ke masjid. Akhirnya apa? Ya kita berharap semoga anak kita ini tidak membantah daripada perintah kita dengan membantah, apalah ayah saya suruh pergi ke masjid tapi ayah tak pergi ke masjid. Ya tentu kita tidak berharap jawaban demikian. Mampus kalau kita dijawab demikian ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini pentinglah nasihat itu. Kemudian yang keempat, warabi'atu, hukuman yang keempat Allah akan berikan ketika berada di dunia terhadap orang-orang yang tahawun atau melalaikan sholatnya. Warabi'atu yang keempat, la yarfa'u lahu du'a'u ila sama'i. La yarfa'u, tidak naik lahu terhadap orang yang tadi itu, orang yang melalaikan sholat, du'a'u ila sama'i. Apa doa ila sama'i, sampai ke langit? Mananya apa? Doanya itu tidak didengarkan oleh Allah Ta'ala. Tidak sampai ke langit, maknanya doanya tidak didengarkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah ya Karim. Maka para jamaah, terkadang kita hari-hari memohon kepada Allah Ta'ala doa, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, semoga Allah membebaskan kita daripada musibah atau masalah-masalah yang ada dalam diri kita. Tetapi kita lupa bagaimana kewajiban kita kepada Allah perihal tentang sholat kita kepadanya. Kita abaikan. Aduh, macam mana Allah nak dengar doa kita sementara hak-haknya saja tidak ditunaikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, wal khamisatu, yang kelima, laisa lahu hadzun fi du'a'is sholihin. Yang kelima, orang yang melalaikan sholatnya itu tidak mendapati bagian daripada doanya orang-orang soleh. Ketika kita doa umpamanya Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyaikhi masyayikhina wa liman ahabbana wa liman ahsana ilaina wa lidzabil huquqi alaina wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni mereka siapa, termasuk saya, orang tua saya, ya orang-orang yang demikian ini semuanya ini. Begitu juga guru-guru kita, orang-orang tua-tua kita, dan semua orang muslim baik laki-laki dan perempuan. Kita didoakan oleh orang yang berdoa. Orang soleh ketika berdoa itu kita mendapat bagian doanya. Kecuali bagi mereka yang melalaikan sholatnya tidak termasuk daripada doanya orang soleh. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi para jamaah, ini penting sekali. Kalau kita jumpa dengan orang soleh itu maknanya orang yang baik. Orang yang baik itu ya orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita jumpa dengan orang soleh, orang yang ahli ilmu umpamanya, atau orang yang alim umpamanya,
kalau boleh jangan hanya setakat kita bersalaman saja. Kalau boleh kita minta doa kebaikan daripadanya. Kenapa? Sebab doanya orang soleh itu mustajabah. Itu dikabulkan oleh Allah, karena dia dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita doa, mungkin kita jauh daripada Allah, doa kita mungkin tidak didengar. Tapi kalau kita wasilah kepada orang soleh, minta doa orang soleh itu, minta doa kepada Allah Ta'ala, wa insya Allah mustajabah, karena dia dekat kepada Allah Ta'ala. Logikanya begini, logikanya. Logika ini logika saja, logika. Kita itu nak minta sumbangan kepada Perdana Menteri. Contoh, ini contoh. Kita nak minta bantuan atau sumbangan kepada Perdana Menteri. Kemudian ada pengurusi masjid Lundang ini kirim hantar surat, dihantarkan kepada Perdana Menteri. Kira-kira dibaca ketak surat itu? Diterima pun belum tentu. Tapi kalau semisal kita buat surat lalu dititipkan kepada orang yang dekat, orang yang kenal dengan Perdana Menteri, memungkinkan surat itu akan dibaca. Mungkin akan dikabulkan, maknanya kita akan diterima dan minta sumbangan itu akan diberikan sumbangan tersebut. Ya sama, kita doa kepada Allah, kita doa sendiri tak boleh sebab kita ahli maksiat, maka minta orang-orang soleh untuk mendoakan kita. Ya umpama tadi, umpama kita sholat berjamaah, imamnya soleh, masya Allah luar biasa waroknya, kemudian kita mengamininya, wah insya Allah doanya mustajabah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu keterangan itu begini. Apabila kita berdoa dengan orang ramai yang tidak kurang daripada 40 orang, maka salah satu di antara 40 orang itu doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Maka pentingnya kita doa secara beramai-ramai, sholat berjamaah dan seterusnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tadi itu ada satu riwayat, ada satu keterangan dalam kitab. Tadi kan Ustadz baca 5 hukuman ketika berada di dunia. Tetapi dalam keterangan yang lain itu ada 6 hukuman ketika berada di dunia. Jadi coba dihitung. Tadi itu kan dihitung ya, 5 ketika ada di dunia, kemudian tambah 3 ketika hendak mati. Berarti berapa ini? 8 ya, 8. Kemudian wasala satin fi qabrihi. Kemudian 8 tambah 3 berarti berapa? 12. Kemudian wasala satin inda khurujihi minal qabri. Kemudian berapa tadi itu? 8 tambah 3 berapa? 11. Kemudian wasala satin inda khurujihi minal qabri. Kemudian tambah 3 lagi. Berarti berapa? 14. Berarti kan kurang 1. Nah, dalam kalimat kitab yang lain, itu diterangkan yang ke-6. Jadi waman tahawana anis sholati aqabahullahu bi khamsa asyrata uqubatan. Kemudian yang 6 itu ketika berada di dunia. Tapi dalam kitab yang lain yang kita baca ini ada 5. Tapi dalam kitab yang lain itu mengatakan 6 hukuman ketika berada di dunia. Kalau 6 berarti sudah sesuai. Jumlahnya ada berapa? 15. Yang ke-6 itu apa? Allah akan hukum ketika berada di dunia. Yang ke-6 itu adalah yabghadu ilan nasi. Dia itu akan akan dimarah, artinya tidak disukai oleh orang ketika berada di dunia. Jadi orang yang tahawun atau melalaikan sholatnya itu ya dipandang oleh orang lain itu tidak akan menyenanginya, akan memandang dengan pandangan yang marah. Coba bayangkan begini para jamaah, bayangkan saja, kita punya kawan yang kawan itu tak nak melaksanakan sholat. Kita punya jiran atau punya saudara yang saudara itu seringkali tidak melaksanakan sholat, maknanya melalaikan sholat. Kira-kira kita bila melihat orang tersebut itu beza tidak dengan melihat orang yang sama-sama orang yang senantiasa aktif melaksanakan sholat? Tentu pandangan kita berbeda. Meskipun orang itu molek sekalipun. Contoh, semisal orang itu seorang pejabat. Contoh saja ini contoh. Seorang pejabat tinggi, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Kira-kira pandangan kita macam mana? Ya tentu tidak molek. Pandangan kita tidak molek terhadap orang tersebut. Nah ini yabghadu ilan nasi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian wa amallati yusibuhu indal mauti falula. Kemudian 3 hukuman Allah akan berikan ketika berada di wa amallati yusibuhu indal mauti.
Kemudian 3 hukuman Allah akan berikan ketika dia mati. Apa saja 3 hukuman yang oleh Allah akan berikan ketika orang ini mati? Bagi mereka-mereka yang melalaikan sholatnya, fal'ula, yang pertama adalah annahu yamutu dhalilan, ia mati dalam keadaan hina. Jadi orang yang melalaikan sholatnya akan mati dalam keadaan hina. Hina ini ya banyak macamnya. Mungkin dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mungkin dia mati dalam keadaan yang tidak molek, dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, annahu yamutu dhalilan. Wasaniyatu, kemudian yang kedua ketika hendak mati ini, ketika ya proses ketika hendak mati tadi itu. Yang kedua, Allah akan hukum wasaniyatu yamutu ja'ian, dia akan mati dalam keadaan yang sangat lapar. Ja'i, sangat lapar sekali. Ya kita tidak boleh mengetahuinya sebab kita tidak mengalaminya. Atau semisal ada orang mengalaminya tetapi kita tidak boleh bertanya kepadanya, kan betul macam itu. Tapi kita yakin dengan kalimat ini. Karena orang yang melalaikan sholat adalah seburuk-buruknya orang yang hidup di dunia. Wasalisah, adapun yang ketiga, hukuman yang ketiga, yamutu atsyan walau sakiya bihari dunya maruya min atshihi. Kemudian yang ketiga, dia mati dalam keadaan yang sangat haus. Walau sukiya bihari dunia, andaikan air-air yang ada di lautan dunia itu diminumkan terhadap orang tadi itu, orang yang haus, yang mana orang ini mendapati hukuman oleh Allah karena meninggalkan atau karena melalaikan sholatnya. Andaikan air-air laut yang ada di dunia ini diminumkan terhadap orang tersebut, maka niscaya tidak akan menghilangkan haus daripadanya, karena sangat dahaganya. Sini apa bahasa sini? Haus apa dahaga? Sama ya, dahaga atau haus. Itu hukuman bagi mereka yang melalaikan sholatnya ketika dia hendak mati. Yang pertama, annahu yamutu dhalilan, mati dalam keadaan yang hina. Kemudian yang kedua adalah yamutu ja'ian, mati dalam keadaan yang sangat lapar. Kemudian yang ketiga, yamutu utsyan atau atsyan, mati dalam keadaan sangat-sangat haus. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa na'udzubillah min dzalik. Orang mati itu Masya Allah. Jadi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu diterangkan, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, itu diterangkan orang itu ketika sakaratul maut. Sakaratul maut itu apa? Sakaratul maut itu detik-detik di mana nyawa kita hendak keluar daripada tubuh kita. Itu diterangkan bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut. Apakah umpama angin yang keluar begitu saja? Itu bukan. Apakah umpama air yang mengalir begitu saja? Maknanya mudah, air mengalir begitu saja. Itu juga bukan. Lalu bagaimana sakaratul maut itu? Lalu beliau menceritakan rasa sakitnya sakaratul maut itu pernah beliau mengutip perkataan daripada Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar itu pernah ditanya, wahai Sayyidina Umar, bagaimanakah rasa sakitnya sakaratul maut? Lalu Sayyidina Umar itu terdiam dan menangis ketika mendapat pertanyaan ini. Sakitnya sakaratul maut itu tidak boleh dibincangkan atau tidak boleh dibayangkan. Tetapi kalau engkau boleh membayangkan macam mana sakitnya ketika pokok yang berduri dimasukkan ke dalam tubuhmu. Bukan durinya, pokoknya. Kalau pokok itu berarti kan ada durinya. Pokok yang berduri. Bayangkan kalau pokok yang berduri itu dimasukkan ke dalam tubuhmu secara paksa. Bila sudah masuk lalu dijabut kembali secara paksa, andaikan engkau boleh membayangkan sakitnya itu, maka sungguh engkau baru sikit boleh membayangkan macam mana rasa sakitnya sakaratul maut. Karena sangat-sangatnya sakit dan tidak boleh kita bayangkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya karena tahu bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut. Ketika Nabi Ibrahim hendak diambil nyawanya oleh malaikat maut, Nabi Ibrahim itu mengadu kepada malaikat maut karena tahu rasa sakitnya sakaratul maut. Wahai malaikat maut, aku ini kan seorang nabi yang oleh Allah diberikan gelar Khalilullah. Khalilullah itu artinya apa? Kekasih Allah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai malaikat maut, aku ini kan kekasih Allah.
adakah seorang kekasih, bermakna Allah, itu tega mengambil nyawa orang yang dikasihinya? Katanya kekasih, masa tega menyakiti hamba yang dikasihinya? Umpamanya macam itu. Kita itu punya umpama, ini saya umpamakan. Kita itu punya kita itu punya kekasih lah umpamanya. Ya, kita cinta kepada istri kita, istri cinta kepada suaminya. Kalau mengatakan cinta, maka tidak akan mungkin kita berani untuk menyakiti orang yang kita cintai. Nah, ini logikanya. Itu ya sama malaikat Nabi Ibrahim mengatakan, wahai malaikat maut, aku ini kan orang yang dikasih oleh Allah. Masa iya Allah itu tega menyakiti aku yang dikasihinya? Lalu malaikat ini pun mengadu kepada Allah, ya Allah, Nabi Ibrahim ketika hendak aku ambil ruhnya, Nabi Ibrahim mengatakan demikian. Adakah seorang kekasih itu tega mengambil mengambil nyawa orang yang dikasihinya? Lalu Allah pun menjawab, wahai malaikat maut, sampaikan kepada Nabi Ibrahim, adakah seorang kekasih yang katanya cinta kepada kekasih tetapi tak nak jumpa kepada kekasih? Nah, ini bahasanya tinggi ini. Adakah seorang kekasih, siapa tadi namanya? Nabi Ibrahim, yang katanya cinta kepada kekasih yang kedua siapa kembalinya? Allah yang kedua. Adakah seorang kekasih yang katanya cinta kepada kekasih tetapi tak nak jumpa kepada kekasihnya? Kalimat kekasih yang ketiga kembalinya kepada Allah Ta'ala. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, adakah seorang kekasih yang katanya cinta kepada kekasih tapi dia tak nak jumpa kepada kekasihnya? Lalu Nabi Ibrahim, kalau macam tu, lekaslah kau ambil ruhku, aku nak sesegera mungkin menghadap kepada Rabb, kepada kekasihku. Subhanallah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan ini pernah terjadi, ada seorang ulama ketika hendak meninggal dunia, ketika sudah nazak, ketika hendak meninggal dunia, itu ditangisi oleh keluarganya, ditangisi oleh anak muridnya, lalu masih sempat menegur, wahai engkau keluargaku, wahai engkau anak-anak muridku, aku ini hendak jumpa kepada kekasihku. Kenapa engkau tangisi? Bukankah engkau cinta kepadaku? Kalau engkau cinta kepadaku, maka izinkan aku untuk berjumpa kepada siapa? Kekasihku yang tidak lain adalah Allah Ta'ala. Itu masih sempat mengucapkan kalimat demikian. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau ada orang, semisal kalau ada orang hendak meninggal dunia, lalu kita tengok sepatutnya apa yang perlu kita ucapkan. Alhamdulillah, orang ini hendak berjumpa kepada kekasihnya. Nah, yang berani apa tidak? Ada orang hendak meninggal dunia, lalu kita katakan alhamdulillah, orang ini hendak berjumpa kepada kekasihnya. Bukankah itu yang selama ini dia nanti-nantikan, nak berjumpa kepada kekasihnya? Kalau kita macam mana? Justru ditangisi. Tapi makom kita ya berbeda ya. Kita hadir di keluarga orang yang hendak meninggal dunia, malah justru kita gembira di hadapan keluarga yang hendak ditinggal orang mati ini. Apalagi mengucapkan alhamdulillah, keluargamu hendak mati, ya kita katuk. Ya Allah ya Karim. Cukup, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Insya Allah masih dalam bahasan yang belum selesai, bahasan lanjutannya. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.